Sorry, SMP itu aku jadi bandar petasan. Kalau jalan kaki Kang, mungkin ya Kang jalan kaki itu buat orang tua. Jadi jalan kaki itu Kang, jalan Dari kaki. jam habis subuh. Habis subuhan aku pulang sore. Bisnis yang aku jalan itu harus yang aku suka Kang. Halo, selamat datang di podcast 1 dari obrolan jadi sesuatu. Oke Kang Insan Bu Ana. Oke. Ya, apa kabar nih Kang? Sorry. Baik, salaman dulu. Salam dulu. Oke. Biar Kang. keslek, biar keslek. Siap. Kang Insan. Ya. Kita udah kenal dari HIPMI. Ya, betul. Udah sering ngobrol lah tentang ini. Saya tuh termasuk yang sangat sangat kagum dengan Kang Insan, dengan Luar biasa. ya dengan segala segala Ketidakjelasannya. yang benar. Jadi bukan ketidakjelasan, tapi lebih kayak sesuatu yang main di bisnis yang benar-benar ya. Mungkin background sendiri Kang Insan ini adalah kita sama-sama di HIPMI, terus beliau ini adalah pendiri dari Icebox dan Kaki Besi. Komunitas yang hari ini cukup sangat sangat terkenal lah di Kota Bandung sendiri, Kang. Ya, kita tepuk tangan buat Kang Insan sendiri ya. Oke. Nah, sorry nih Kang. Kang, kalau kita sedikit bertanya nih Kang, aku ngobrol-ngobrol dikit. Kang Insan itu kalau dari latar belakang sendiri Kang, latar belakang dari pendidikan tuh relate nggak sih dari bisnis yang hari ini dilakukan Kang? Kebetulan sangat tidak Kang. Sangat tidak. Karena saya itu kuliahnya di pertanian. Kuliah di pertanian. Kuliah di pertanian, sekarang saya di industri musik, kan tidak nyambung ya. Cuman saya dari SMP memang senang musik-musikan. Senang musik-musikan. Dari keluarga juga senang musik, Musik semua. gitu. Terus nurun ke anak-anaknya, jadi ya senang bermusik lah. Berarti aliran musik itu ngalir dari DNA orang tua lah ya. Iya betul, ngalir. Cuman jadi sampai kuliah tuh alhamdulillah saya nggak ngerti apa-apa Kang materi kuliah. Materi kuliah nggak ngerti apa Pelajaran pertanian. materi kuliah nggak Jadi ada yang masalah tanah, boro-boro. tumbuhan. Di otak tuh cuma ada musik, main, pacaran, udah itu aja. Kenapa nggak ambil seni? Ya kan ada jurusan kayak yang di Buah Batu ini ada IKJ Itu ya. ya kalau zaman-zaman aku sih dulu mungkin dari orang tua ya. Karena orang tua kan kayak udah yang penting masuk negeri, apa aja lah jurusannya mah kayak gitu-gitulah. Yang penting negeri kayak gitu-gitu. Enggak tahu loh Kang Radius mengalami atau tidak. Tapi kalau aku mau mengalami tuh di generasi aku tuh banyak yang seperti itu. Harus negeri. Yang penting negeri aja gitu. Kalau saya mah yang penting kuliah Kang. Lebih ekstrim. Beda. Lebih ekstrim itu. Yang penting kuliah daripada anaknya nggak kuliah kan. Tapi bebas. Bebas. Itu lebih enak kan. Di Sumatera itu Pak, Kang, ya di Medan sendiri itu saya itu malah dilarang kuliah hukum. Oke. Karena kebanyakan Terlalu orang kuliah hukum. banyak. Iya. Oke. Akhirnya saya diterima di manajemen bisnis, Oke. tapi tetap setelah manajemen bisnis saya kuliah hukum juga. back to Oke. basic gitu. Jadi pelajaran hukum bagi saya penting ketika saya mengetahui bisnis seperti itu. Alright. Nah, Kang kuliah sendiri beres tapi maaf. Beres. Beres. Wah, Kuliah mantap lah, tidak di jalan, beres. tidak terlalu ini tapi Cuman ya beresin. gitu aja lah Kang, yang penting ada gelar lah gitu. Yang penting orang tua happy, Happy ya. ya itu. Jadi dari SMA tuh emang aku udah kerja Kang. Jadi udah kayak dulu tuh aku ingat banget apa ya, jual CD game bajakan tapi buat HP. Oke. Cukup laris juga tuh di SMA tuh aku keliling-keliling si Game toko-toko. bajakan PlayStation. Enggak, game HP. Oh, Dulu game kan HP. dulu kan Ya, HP ya, itu ya. masih Symbian, masih Ya. Jar kan si extensionnya itu. Nah, aku tuh ngedownloadin dari website luar negeri. Nah, habis itu aku pack ke dalam sebuah CD, aku jual-jualin. Nah, itu Jual-jualin. jarang kan? Iya, jarang. Masih jarang. Nah, aku laris tuh masuk ke toko HP aku jualin. Itu dari SMA udah. SMA itu. Kuliah apa lagi nih jualannya? Sorry, SMP itu aku jadi bandar petasan sekolah. Karena dulu masuk ke salah satu SMP favorit lah. Orang-orang masih jadi di sekeliling sekolah tuh nggak ada yang jualan petasan kayak gitulah. Tapi ternyata tiba-tiba ada aku yang jualan petasan laris manis Kang. Oke. Gitu. SMP jualan petasan, SMA jual CD bajakan game,
kuliah itu aku jadi konsultan warnet. Jadi aku ngebikin paket-paket warnet gitulah di kuliah. Jadi bener-bener ke materi pelajaran tuh udah nggak ada yang masuk aja, nggak ada yang peduli aja gitu. Udahlah biar. Apa karena udah mikirnya cari uang tuh gampang kali ya? Enggak, karena aku tahu aku tidak akan berkarir di dunia formal gitu. Karena aku tidak suka. Yang penting mah aku tetap bisa bermusik. Gimana caranya pekerjaan aku tuh bisa membiayai bermusiknya aku gitu. Gitu kan. Kalau untuk musik sendiri Kang, genrenya? Aku hip hop. Hip hop. Dari SMP udah hip hop. Udah hip hop sampai saat ini mungkin hip ya. hop banget ya. Kenapa ini. hip hop Kang? Dibandingkan orang metal gitu atau kayak saya pop Melayu gitu. Karena mungkin di lirik ya Kang ya. Jadi kalau misalnya aku bikin band kayak Kangen Band misalnya gitu ya. Emang secara melodi enak, cuman kan kalau lirik kan gitu-gitu aja ya. Paling ya sorry bukan ngejelekin cuman bagi aku yang suka menulis itu setidaknya nggak cocok lah kalau nulis cuman satu lagu itu cuman 8 baris, 12 baris. Aku tuh pengen sekali nulis tuh langsung 16 kali 3 itu berapa sih Kang? 16 kali 3 50 baris gitu 50. Jadi aku ingin satu lagu tuh padat lama lirik kayak gitu lah. Dan itu dihafal ya. Dihafal. Senang itulah, senang nulis jadi ujungnya ke hip hop gitu. Oke, Kang. Gitu sih. Dan kembali, Akang udah senang ketika kuliah sudah menjadi konsultan di warnet. Waktu itu kan in banget tuh warnet zaman kita ya. Aku inget banget bikin paket Kang 15 juta udah jadi warnet. Itu udah all in banget. Termasuk komputer ya? Termasuk semua. Berapa komputer tuh? 6 kalau nggak salah. 6 komputer udah sama 6 plus 1 server. Termasuk sistemnya yang Termasuk Dolphin itu lah. Dolphin ya. Wah. Yang ternyata gampang dihack gitu. Iya. Nah, itu termasuk Kang. Termasuk itu. Termasuk. 15 juta. 15 juta. Zaman itu mah murah pisan. Murah. Akang market aja saya dulu sampai paket malam tuh aja 15.000 kayaknya. Iya benar. 15.000 ya? Benar. Paket malam dari aku jam tuh 3.000 per jam kalau nggak salah. Cuman kalau malam jadi lebih murah. Lebih murah ya, yang jam 11 tuh jam 11 tuh sampai jam 5 pagi. Iya, semalaman tuh 15.000 ya kalau nggak salah. Ya. Dulu teman saya waktu di Sumatera tuh ya, di Medan ya. Berangkat sekolah tuh dari sana, Kang. Berangkat sekolah itu dari warnet. Iya. Jadi berangkat sekolah dari warnet. Kadang pernah terakhir tuh teman-teman saya pada maniak game kali ya. Iya. Itu berangkat UAS, ujian nasional UN. Itu dari sekolah, dari warnet Kang. Dan alhamdulillah lulus gitu ya. Iya. Iya benar. Zaman-zaman dulu kita memang in banget. Nah, Kang. Dari Akang yang udah ngerti entrepreneur dari SMP lah sampai ke kuliah. Memulainya itu bisa ini bisnis gitu di musik ini yang Kang buat dari Icebox yang menurut saya tuh ya saya nggak kepikir Kang orang punya perpikiran untuk buat Icebox untuk di dunia musik gitu Kang. Dan bisa jelaskan Icebox ini apa sih Kang sebenarnya Kang? Oke. Jadi mungkin perlu dikoreksi sedikit Kang. Jadi sebetulnya yang aku bangun itu adalah Dope Stereo. Jadi Dope Stereo itu adalah distributor musik digital atau orang-orang biasa nyebutnya agregator musik. Nah, aku kasih contoh misalnya Kang Radius nih penyanyi rock misalnya gitu ya, penyanyi rock udah bikin single. Nah, singlenya itu kan sebetulnya kalau tidak di apa-apain ya udah jadi single aja. Jadi sebuah file MP3 aja kan atau WAV. Tapi saya bilang ke Kang Radius, Kang, kita jual yuk ini ke Spotify. Kita jual ini ke Spotify, iTunes, TikTok, Instagram dan sebagainya itu bisa menghasilkan loh gitu. Nah, Akang sendiri sebagai musisi nggak bisa langsung Kang ke Spotify ngejual. Jadi memang harus ada agregatornya. Agregatornya harus ada. Nah, akhirnya mereka itu submit ke aku. Ya udah, Kang Radius submit ke aku, sama aku dijualin Kang. Di Spotify itu dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih ada sekitar 10.000 orang musisi itu yang gabung sama aku. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nah, akhirnya mereka, jadi aku pokoknya dari semenjak aku bikin Dope Stereo, aku semakin serius di industri musik gitu. Ujung-ujungnya sampai ke bikin video klip, bikin label rekaman, bikin PH, terus kurang lebih ya irisannya sama musik lah gitu. Nah, akhirnya suatu saat aku kerjasama dengan sebuah brand. Aku boleh sebut namanya ya nanti ini namanya PT Jarum. Dengan Jarum itu mau bikin creative space Kang. Nah, itu namanya Icebox. Nah, itu jadi lebih deep lagi tuh karena si Jarum itu kan mendukung komunitas memang dari dulu. Karena aku pun berkomunitas didukungnya sama Jarum. Akhirnya mereka bikin community space free Kang. Jadi siapapun yang ingin bikin konten di situ ya udah pakai aja kurang lebih gitu. Pakai aja drop itu. Si Icebox. The Icebox tuh. Awalnya tadi yang agregator musik
dapat ya salah satu Betul. kerjasama dengan sponsor, Sponsor ya. terbentuklah Icebox ini Betul. yang menaungin beberapa musisi-musisi Nah, yang kalau ada. Icebox itu sistemnya memang kita jadi rumah lah buat para komunitas sebetulnya. Jadi si komunitas-komunitas mau bikin konten, video klip, atau bahkan sekedar brainstorming itu di Icebox. Mumpung ada fasilitasnya kan, dan karena koneksi aku ke musisi juga cukup banyak, apalagi di Bandung, ya udah aku langsung undang aja gitu ke Oke. Icebox. Kalau genre musik sendiri yang sekarang paling banyak digandrungin apa Kang? Yang Sekarang tuh lagi rame hipdut, Kang. Hipdut. Hikblut. Apa itu Hipdut Hikblut? tuh hip hop dan dangdut. Oh, oke. Tensi lah. Kasih aba-aba. Ah, Kang mah nggak tahu kali ya. Itu mah Gen Z Kang lah. Anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu. Hipdut itu namanya. Tapi asik Kang, musiknya asik. Fashionnya juga asik. Oke. Nanti mungkin di preview Hipdut sedikit itu lah. gabungan Asik. hip hop dan dangdut koplo yang lagi naik daun di Gen Z. Musiknya energik, catchy, dan gampang nempel. Makanya banyak viral di TikTok. Contohnya lagu Garam and Madu yang sering dipakai jadi sound content. Mungkin di preview sedikit lah si Oke, hipdut ini. ini. Keren kan? Jadi Keren, hip hop, keren. dangdut Hip hop dan dangdut sekarang. dan dangdut. Iya, Jadi hip hop, pakainya dangdut. hip hop, goyangannya dangdut. Musiknya juga campuran antara Musiknya hip hop dan campurannya. dangdut. Gitu. Jadi lebih bergoyang orang pakai hip hop nih ya. Bukan cuma goyang Iya, hip hop iya, lah ya. Betul. Tapi ya asik gitu lah karena Asik ya? karena apa ya? Nggak norak lah gitu. Jadi memang anak-anak muda, sekumpulan anak-anak muda yang menurut aku sih secara fashion dia hip hop abis lah, Ya. hip hop banget. Cuman lagunya itu ada sentuhan-sentuhan dangdut. Dangdut. Nada lagunya dangdut. Kembali ke budaya kita ya. Kita mah nggak masuk lah. Tapi udah dengerin asik Kang. Asik ya? Udah dengerin asik. Itu Udah juga banyak rame. Kang yang sekarang dirilis dari Akang tuh yang untuk hip Kalau hop. Hipdut kebetulan si Icebox sendiri baru mau bikin programnya. Programnya. Kalau Hipdut. Oke. Cuman kalau yang Another Things yang lagi rame itu musik-musik timur Kang. Teman-teman dari tim Indonesia Timur itu Oke. sekarang luar biasa. Luar biasa banget mereka. Jadi kita tertarik buat kayak kita mau bikinin platformnya nih di Icebox, bikin programnya ya, buat teman-teman dari timur. Akhirnya kita undang tuh. Diundang ke Bandung, ke Icebox untuk collab barang-barangnya. Betul. Jadi kita memang di Icebox itu sistemnya collab Kang. Jadi mengkolaborasikan dua orang yang memang belum pernah kolaborasi. Jadi kalau Matahari Timur teh kalau Kang tahu lagunya yang Tabola Bale, nah itu kita undangin ke Icebox. Kita bikin karya yuk, kita kolaborasiin sama seseorang dari timur juga gitu. Tapi Kang ya, dengan Akang main di agregator musik tadi, apa yang latar belakang Akang bisa tahu itu? Bisa ngerti, bahwa ini ada musik ini kan biasanya kalau pemusik ya Kang ya, Akang senang musik orang pasti larinya ya buat band, berkarya, jual ke label, ya mungkin jual ke label ngasih duit main manggung-manggung. Kok bisa maksudnya kepikiran? Ya, Celahnya gitu iya celah. menurut saya yang saya mungkin awam di musik gitu Kang, Oke. kepikiran buat agregator Kang. Orang nggak kepikiran kalau saya senang musik ya saya jadi pemain musik Iya, atau saya jadi label musik ya. Label musik kan lebih mahal lagi yang orang harus punya uang gede ya Kang ya. Dan saya juga baru tahu juga main di industrinya entertain di luar musik itu sangat mahal yang saya tahu Kang. Iya, betul. Sangat mahal banget. Film aja katanya di Netflix aja ngantri. Nggak tahu di Spotify ya Kang lebih hafal di Spotify lebih ngantri juga nggak. Itu tuh kepikiran dari Kang apa latar belakangin bisa kepikiran. Oke. Bisa buat agregator tadi Kang. Mungkin kita back ke belakang Kang. Sebenarnya mah setiap bisnis yang aku jalani ya mungkin sama Kang juga. Itu semuanya pasti berawal dari keresahan ya nggak sih? Ya, Dari keresahan. Aku dari SMP jual petasan karena di lingkungan sekolah nggak ada yang jual petasan. Resah kan? Ya. Enggak saya orang jualan, saya yang jualan aja Tapi gitu keresahan kan. yang mengonarkan gitu. Gitu. Nah, terus kita dulu punya HP, tapi kenapa nggak bisa update game? Gitu kan. Internet terbatas dan sebagainya. Akhirnya diulik-ulik, berapa hari kita ulik, wah ternyata ada nih sebuah website yang memang website bajakan juga ya. Iya. Ya memang saat itu nggak patut dicontoh. Cuman memang karena keterbatasan semuanya Kang, mau beli game resmi aja nggak tahu caranya. Iya. Akhirnya udah ngebajak gitu. Oke. Akhirnya ngebajak, kejual. Resahnya kan karena tidak ada game. Ya. Nah berlanjut ke sini semua bisnis juga gitulah dari keresahan-keresahan. Nah kalau di musik juga sama Kang. Jadi aku tuh waktu itu aku sebagai objeknya lah, aku sebagai musisi Ya. yang sedang ngerilis sebuah album. Nah tiba-tiba pas aku ngerilis, aku kerjasama dengan salah satu agregator kan. Oh, pertama udah ada ini Kang. Udah banyak. Oh, udah banyak. Udah nggak ada banyak. Cuman ada 3 sampai 4 gitulah Di yang Kota Bandung? lokal di Indonesia. Oh, di Indonesia. 3 sampai 4. Oke. Akhirnya kan aku ngeliat oke lah aku pilih salah satu agregator. Ya. Tapi ternyata aku sebagai musisi itu tidak puas Kang. Jadi kayak
kenapa tidak ada koordinasi sama musisi, kenapa aku ngerasa tidak di treatment sama si agregator, padahal bagi si musisi sendiri musiknya penting banget. Ya. Gitu. Jadi apa ya? Jadi bahan jualan dia kan. Misalnya kayak Akang jualan kain tapi kainnya jelek misalnya gitu kan, atau kainnya tidak dijual di tempat yang baik kan bete juga. Nah, akhirnya dari keresahan itu aku merasa jadi pengen. Emang susah apa sih bikin agregator teh? Ngulik lah Kang. Ngulik lagi. Akhirnya aku kerjasama dengan mantan bos aku dulu. Aku punya label, aku pernah dinaungi sama sebuah label rekaman yang memang udah duluan dia main di musik digital. Jadi aku ngajak beliau, udah kita bikin yuk agregator khusus. Dia sebetulnya malas karena pekerjaan udah banyak kan. Cuman karena ngelihat aku yang bersemangat, ya udah ayo diajarin sama dia. Diajarin bikin agregator. Ternyata nggak susah amat. Nah kebetulan jaringan musisi aku juga banyak, temen aku juga banyak nih yang memang nggak tahu, nggak paham gitu. Akhirnya aku bikin agregator, aku banyak belajar juga sama orang luar lah. Ternyata industri musik digital tuh seperti ini, dan aku bikin video kayak podcast gini Kang, bukan podcast kali ya, tutorial lah. Aku bikin tutorial musik digital dan ternyata kebetulan viral. Si namanya Dope Stereo, channel YouTube-nya kebetulan viral, jadi orang-orang langsung nyerbu tuh ngerilis lagunya di Dope Stereo gitu. Rame lah dari situ. Gitu. Sejak kapan sih Kang dimulainya Kang? Sebelum Covid sih Kang, 2019 akhir kalau nggak salah ya mulai ngebangunnya itu, terus 2020 Covid itu 2020 apa 2019 akhir lah ya. 2019 tengah akhir yang pertama kali Covid itu. Nah, jadi prinsipnya itu pas Covid orang-orang pada nggak ada duit kan, banyak yang di layoff dan lain sebagainya. Kalau aku malah naik Kang. Karena kan karena musisi yang tadinya biasanya dia manggung dan lain sebagainya kan jadi off. Akhirnya dia mau nggak mau mempelajari sendiri kan musik digital, mempelajari, konten aku naik langsung pas lagi Covid. Momennya pas, konten naik, yang nge-submit lagu banyak, aku bergabung si musisinya gitu. Semua musisi. Betul. Nah dari situ sih titik balik kayaknya, wah ini kayaknya industrinya bener masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Ya udah aku serius, aku sampai keluar ini kan. Aku punya perusahaan konstruksi. Udah aku tinggalin aja. Ada konstruksi dulunya? Ada, sama keluarga lah. Cuman akhirnya aku fokus di Dope Stereo. Dope Stereo sampai Icebox sendiri setelah itu? Setelah itu. Jadi karena di industri musik aku banyak berkaitan dengan brand kan. Akhirnya aku awalnya sih sama si sponsor itu bikin event-event bulanan lah. Akhirnya mereka tertarik kerjasama lebih jauh, ya udah sampai ke Icebox dan lain sebagainya. Kalau Dope Stereo sekarang membernya udah berapa Kang? Sampai saat ini tuh 10.000 lebih. Itu bisa dianggap komunitas juga Kang? Bisa dianggap karena kita berkomunitas. Jadi kita tahu masing-masing siapa orangnya, di mana tinggalnya. Karena aku ngerapihin database kan Kang. Jadi setiap aku ke kota apa, aku kumpulin teman-temannya gitu. 10.000 Kang? 10.000. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Itu termasuk dari band musisi besar sama musisi yang baru mulai? Ya, betul. Kalau boleh tahu musisi besar yang udah join Kang? Sebetulnya aku kerjasama dengan musisi itu banyak banget Kang. Cuman siapa ya yang disebutin? Misalnya di Icebox sama misalnya kita coba di Icebox ya. Karena Icebox itu korelasinya sama Dope Stereo tinggi banget. Hampir semua rapper udah aku undang sih. Saikoji? Udah. Apalagi Saikoji itu terbaik lah kalau si Bang Igor itu. Yang belum itu paling tinggal Bass Boy, Ramen Girl itu belum lah. Sisanya you name it semuanya hampir udah. Semua udah. Eko Show. Termasuk yang teman-teman kita dari timur semua udah. Timur itu baru mau ada beberapa yang sudah masuk kayak Jackson Zeran, Eko Show gitu. Nah cuman baru mulai diseriusin tahun ini teman-teman dari timur. Terus kalau legendnya siapa ya? The Titans mungkin pernah dengar. The Titans, Nine Ball. Kita banyak kerjasama sama mereka. Udah Changcuters. Changcuters sudah. Radio Lero begitulah Kang. Masih terbangun sampai hari ini Kang ya? Masih terbangun. Jadi karena jadi temen kan. Karena emang musisi itu lingkaran pertemanannya sebetulnya nggak luas-luas amat sih. Kalau sesama musisi pasti ini kenal si A, saling berjejaring gitu. Gitu kan. Jadi kalau Akang sendiri kan kita dari seorang pemusik. Nah ditambah hari ini saya kenal Kang Insan yang ya kita berorganisasi yang ya cukup aktif dan sangat merangkul teman-temannya. Asik. Bener, sangat merangkul. Kita rasa nggak gitu-gitu amat. Beneran. Bener ya. Kan kita di Beats juga kan bareng-bareng gitu loh. Dan bener. saya ngerasa lah, yang saya tipe yang
apa ya, tidak terlalu aktif ya. Tidak terlalu aktif lah, pasif deh, yang lebih kayak ngikut gitu ya. Dirangkul sama Kang Ihsan, ketemu ini, ayo ini. Ya, Akang mewadahin orang kayak saya lah, kalau yang aktif ya gampang lah ya. Mewadahin orang kayak saya itu cukup baik lah, cukup baik. Nah, itu saya applause lah buat Akang tuh, luar biasa lah kalau bisa itu. Nah, Kang, saya sering lihat postingan Akang yang tidak jelas itu. Yang ya, tapi lucu Kang. Jadi lucu yang dimana Akang itu berjalan kaki, berjalan kaki ke satu daerah, ke satu gunung, ke satu lembah, ke satu jarak. Terus Akang mulai kawinkan dengan konten atau dengan istilah apa ya? Disetarakan lah pembakaran karbo yang hari ini aku jarang lihat loh. Menganalogikan. Ya, sangat berlogika lebih. Ya mungkin kalau aku di musik tadi kurang inilah, kurang mengetahui lah. Tapi kalau ini olahraga yang bagi aku yang senang olahraga, aku jujur aku senang olahraga. Sangat masuk logika, Kang. Orang nggak pernah bandingin gua jalan berapa atau lari berapa atau badminton seberapa itu akan mengalahkan berapa bakwan. Berapa Indomie. Nah, berapa nasi padang yang menurut saya tuh keren nih. Yang hari ini relate dengan orang makan, Kang. Apalagi di saat ini kan orang sangat menggebu-gebu untuk sehat, Kang. Dimana untuk olahraga hari ini yang in ya kita tahu banyak olahraga in. Kalau jalan kaki, Kang, mungkin ya Kang jalan kaki itu buat orang tua yang tahu. Yang orang tua. Yang dimana kalau orang tua misalnya lagi sakit gitu ya, Bapak jalan ya pagi habis subuh 30 menit aja atau berapa ribu langkah aja. Tapi Akang memodernkan si jalan kaki ini. Terpikir dari mana sih, Kang? Apa yang latar belakang Akang buat jalan kaki? Jalan kaki dulu nih, kita buat jalan kaki. Kenapa? Ya Kang, kita usia nggak jauh beda lah kita ya. Pasti kalau olahraga yang berat mungkin Akang sudah lakukan juga. Tapi Akang memodernkan si jalan kaki. Kenapa nggak run? Running yang hari ini culture banget ya kan. Tapi kayaknya keren nih si jalan kaki. Apa yang latar belakangnya Akang, Kang? Sebetulnya memang aku suka olahraga endurance, Kang. Aku suka olahraga endurance. Jadi olahraga endurance itu segala sesuatu yang apa ya, yang kayak misalnya aku lari juga, cuman tidak cepat gitu. Jadi larinya tuh yang benar-benar di pace 9, pace 8 gitu. Aku senang endurance. Trail run juga aku trail run gitu. Tapi bukan yang ngejar harus juara satu, enggak. Yang penting finish gitu lah. Menikmati ya. Betul, karena aku suka lari sama trail run. Dan aku memang saat itu kan berat badan 107 Kang aku. Kemarin 107? Pernah 107, jadi lari tuh nggak bisa memang. Waktu kita ketemu udah bukan 107 dong. Udah enggak, udah 70-an lah 70-an ya. Itu. Nah, jadi pas berat badan maksimal gitu, ya aku nggak bisa lari, Kang. Jadi akhirnya aku seneng olahraga endurance aja. Nah, akhirnya ya udah untuk menurunkan berat badan, melatih endurance, aku jalan kaki gitu. Aku jalan kaki. Jadi setiap hari Minggu tuh aku jalan kaki dari rumah aku di Cijaura itu yang Cewastra, jalan ke Tahura, either itu Tahura atau Tangkuban Perahu sekalian. Jadi jalan kaki tuh, Kang. Jalan dari kaki. Jam abis subuh. Abis subuhan aku pulang sore gitu. Bisa berdua sama istri paling cuma sampai Dago gitu. Lembang dia pulang pakai kendaraan gitu. Nah, jadi aku tuh rutin. Nah, tapi tidak pernah dikontenin, Kang. Nah, suatu saat aku iseng ngontenin. Jadi pas lagi jalan aku ngontenin, oh ternyata kenapa viewsnya banyak ya? Aku sekalian aja seriusin kontenin gitu. Aku serius kontenin. Ternyata meledak, viral di konten itu, di komen-komennya banyak yang ikut dong jalan kaki gitu. Ini udah aku bikin platform aja. Si kaki besi sekalian. Nah, itulah jadi dasarnya karena kebetulan aku pas memutuskan buat bikin kaki besi, aku udah ada pengalaman kan di Hidup Stereo kan. Jadi aku tahu semua orang harus kita database kan gitu. Tapi terus gimana caranya melindungi data pribadi mereka, kurang lebih gitulah. Terus gimana caranya bikin event yang seru, yang mereka tuh pengen datang lagi. Terus kita harus punya identitas dan lain sebagainya tuh aku punya pengalaman di Hidup Stereo ini gitu. Berarti memang dari Akang dulu pengen turunkan berat badan lah ya? Ya awalnya itu, betul awalnya itu. Dan pertanyaan tentang kenapa jalan kaki bisa keren, memang dari awal itu kan yang aku bikin. Jadi aku memang bikin brand identity buat si kaki besi ini. Aku nggak mau terlalu terasosiasi dengan gerak jalan, family walk gitu. Jadi benar-benar udahlah, aku mah pengennya udah anak-anak muda
kita bikin gerakan sekalian gitu, kita jalan kaki. Makanya aku juga selalu ngasih kayak dress code. Ya. Semuanya harus pakai baju hitam-hitam gitu kan. Banyak yang protes, wah hitam panas dan lain sebagainya. Ya teman, itu rules yang aku buat nih di Kaki Besi. Kalau mau nurut kan. Oke. Karena aku pun melakukan hal yang sama. Jadi kita baju hitam bukan aku jadi tiba-tiba warnanya baju putih pengen beda sendiri, enggak. Kita hitam semua sama hitam. Egaliter lah. Ya. Hitam semua. Kalau sepatu bebas, topi bebas. Yang penting jersey sama celana itu harus hitam semua. Ya. Nah, tapi akhirnya kan kita semua jadi setara Kang pada saat di event itu. Iya betul, setuju. Setara terus kalau Akang perhatikan flyer-flyer di Kaki Besi itu nggak pernah tuh kayak acara olahraga Kang. Kita tuh selalu kayak acara musik Kang. Ya kayak musik metal malah. Jadi si vibe flyernya tuh selalu grunge gitu. Ya. Ada scratch, grainy, wah. Jadi orang-orang tuh sekarang bingung, ini acara apa sih? Iya. Acara musik kah, olahraga kah gitu. Sebenarnya karena memang aku di dunia kreatif kan, di dunia musik dan lain sebagainya, aku bikin flyernya berbeda aja. Gitu. Ya, identitasnya itu yang aku. Iya. Mulai tahun kemarin tahun ini. Tahun kemarin ya. Jadi bulan Mei ini aku ulang tahun Kaki Besi. Oh, yang pertama. Ya, Wede. Boleh lah kita datang ya. Boleh dong. Kan kemarin datang gak sih? Belum. Wah, parah. Saya harus nunggu. Parah. Saya tuh tipe yang ya pengen diundang. Bukan gue deh. pengen tuh bukan apa ya, takut salah gini. Saya tuh susah masuk Kang. Orang tuh banyak nggak percaya kalau saya itu introvert. Orang nggak percaya Kang. Masa sih? Nah itu dia, Oh, nggak iya. percaya kan? Oke. Saya tuh tipe introvert Kang. Tapi kalau sudah kenal, saya jadi extrovert banget. Oke. Nggak tahu lah itu dibilang orang introvert. Tapi saya senang sendirian, jujur ya. Senang sendirian, senang mengulik gitu ya. Tapi yang tidak di dalam mengulik, bicara berpikir tentang sesuatu gitu loh. Nah. Oke. Tapi ya itu belum nggak pedean lebih tepatnya Kang. Oke. Nggak pedean yang itu, makanya nanti kalau Kang ini ada acara nih saya baru ikut nanti Oke. gitu. Nanti join lah ke Kaki Besi. Siap. Kang di Kaki Besi ya Kang udah tahun lalu di bulan Mei, tahun ini mau 1 tahun di Kaki Besi. Sekarang member udah berapa Kang? Di Kaki Sekarang Besi di Kaki Besi itu yang tercatat di kita ya ada 12.600 sekian lah. Tapi di hampir 50 kah di Instagram ya? Ya, tapi kan tidak tercatat di database. Oke, yang Jadi tercatat 12.000. kalau mau gabung grup Telegram dan WhatsApp kita, Telegram sih sekarang saya aja Telegram. Mereka harus ngisi dulu Kang Formnya. sebuah form, mereka masuk. Nah, itu yang tercatat sebagai anggota kita. Jadi kalau followers kan memang kita emang fokus di konten juga. Terus mereka juga mungkin pengen ngelihat lah aktivitas Kaki Besi dan lain sebagainya. Cuman anggota kita beneran itu di 12.000 yang tercatat lah ya, Yang tercatat yang membernya lah. tuh. Iya. Terbagi di Kota Bandung dong atau hampir Jadi seluruh setelah Jawa Barat? kita kebetulan ada salah satu brand yang nanya ke kita, Iya. ini orang mana aja? Akhirnya kita Bedah. inventarisasi bedah, ternyata 90% dari Bandung, Kang. 90% Bandung. 9% dari Bandung, 10% itu ngacak lah, ada yang bahkan dari Manado gitu-gitulah. Iya. Bandung nih ekosistem Kota Bandung atau sampai kabupaten sampai Satelitnya Satelitnya Kota Bandung. Satelit Oke. Kota Bandung. Jadi Kabupaten Bandung, Cimahi, KBB kayak gitu-gitulah. Kalau musik Akang lebih gampang kontrolnya lah kalau saya lihat ya gampang. Oke. Kalau Kaki Besi ini kan Akang gimana ngetrikinya? Bagaimana satu kesatuan ini bisa satu arah yang tadi Akang bilang ya dengan visinya si Kaki Besi lah atau tujuannya Kaki Besi biar satu komunitas ini tuh jadi satu kesatuan itu Kang. Oke. Nah, kalau di musik itu kan sebetulnya tujuan utamanya jelas, Kang. Bisnis sebetulnya. Memang kita ada pengen naikin exposure si musisi dan lain sebagainya. Tapi semua tujuannya bisnis. Kan? Jadi ketika kita tuh lebih ke ngasih servis ke anggota kita, kalau mereka puas mereka akan stay. Kalau mereka tidak puas mereka akan pergi gitu kan. Jadi intinya ada transaksi lah di situ, ada dengan komunitas musik. Cuman kalau di olahraga Kang, itu jauh berbeda. Olahraga itu memang landasannya kita berkomunitas itu memang harus fun. Kita nggak mungkin bikin komunitas jalan kaki kalau kita tidak suka jalan kaki. Karena jalan kaki itu udah jadi bagian sehari-hari lah di hidup aku gitu ya. Kadang-kadang mostly aku jalan kaki daripada lari gitu. Jadi prinsipnya karena aku suka, anggota aku suka, semua official di Kaki Besi juga suka jalan kaki. Akhirnya ya udah jalan aja gitu. Makanya tagline kita itu dulu ya, jalanin aja dulu. Jalanin gitu. aja dulu. Kayak itu sebetulnya kayak ini sih kayak kok hubungan kita nggak jelas sih, ya udah jalanin aja dulu. Nah gitu. Nah, Kaki Besi juga awalnya gitu Kang, jalanin aja dulu. Jadi kalau misalnya kayak Kang Radius lah, aduh mau ngumpul tapi malu, nggak enak. Ingat aja tagline kita, jalanin aja dulu. Karena kalau udah ngumpul mah Kang, seru ya. namanya jalan kaki, jadi kita tuh bisa ngobrol sepanjang jalan sama partner-partner kita. Bahkan
Secara napas pun teratur ya Kang ya. Ganti-ganti partner. Akhirnya kita jaringan makin luas Kang gitu. Jadi akhirnya tahu ternyata dia itu bisnisnya ini relate sama aku nih. Kita bisa ngobrol lebih jauh kayak gitu-gitu. Karena jalan kaki ya. Iya Kang. Beda sama lari. Kita kan benar-benar fokus lari ya. fokus lari. Kalau jalan kaki itu bebas, cenderung bebas Kang. Lebih panjang waktunya ya berarti ya. Lebih panjang waktunya. Jadi ya sepanjang perjalanan kita ini aja tujuan kita tuh olahraga plus kita dapat teman baru, dapat diskusi baru lah, obrolan baru gitu. Jadi fun gitu. Betul Kang. Gitu sih, Kang. Kang, kalau dilihat Kang dari yang Kang komunitas si kaki besi ini, ada nggak satu hal yang Kang banggakan dari Akang udah bisa menciptakan si kaki besi ini bisa sampai saat ini Kang, yang sampai 12.000 member itu? Oke. Apa yang buat Akang sangat bangga dengan si komunitas ini Kang? Mungkin aku di kaki besi itu hanya menginisiasi ya. Sebenarnya mah kaki besi besar itu ya gara-gara anggotanya sendiri sebetulnya. Kebetulan kita dapat anggota yang seru-seru. Jadi maksudnya nggak banyak drama lah Kang. Kalau kita dengar kan komunitas lain kan takutnya ketakutan aku tuh banyak drama, aku salah melangkah, salah apa. Tapi ternyata kalau dari jalanin mah fun-fun aja gitu. Jadi yang aku banggakan tuh anggotanya tuh kebetulan seru-seru gitu Kang di kaki besi yang ke kita daftar. Misalnya kita bikin acara nih. Kalau kita bikin acara, kita kan tiketing sekarang Kang. Ya, karena tiketing sekarang Kang. Tiketing karena nggak mungkin kita bisa menampung 12.000 orang itu. Jadi kayak satu acara tuh maksimal di 300, 350. Membernya 350. Ya, banyak dong yang waiting ya. Nah itu Kang, jadi kita tuh ngejual tuh 30 detik habis, 20 detik habis gitu. Nah akhirnya mereka yang bisa gabung sama jalan kakinya kaki besi itu karena mereka apa ya? Ya mereka udah biasa kali udah tahu caranya biar dapat ya biar menang gitu ya. Akhirnya mereka fun gitu, mereka happy. Mereka happy ya, kita juga happy. Akhirnya bisa bertemu kalian di event ini gitu. Akhirnya ya udah. Event sebulan berapa kali Kang? Seminggu sekali ada. Seminggu sekali. Berarti sebulan 4 kali lah ya. Sebulan 4 kali. Jadi kalau dari member ini mungkin kan ya saya pasti ikut minggu ini minggu itu kan orangnya itu aja ya. Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga. Enggak, letaklah saya tipe yang ikut tiap hari. Berarti kan dari 12.000 Kakak buat cuma 400, sisanya itu gimana Kang? Sebetulnya itu ada yang memutuskan misalnya dia tuh sebulan jalan sekali 2 kali gitu atau misalnya dia pengen jalan 4 kali sama kaki besi tapi cuman kebagian sekali 2 kali gitu bisa jadi sih. Jadi anggota tuh berbeda-beda Kang setiap event. Gitu. Tiap kota beda-beda eventnya. Berarti kan sekarang tuh baru kita baru di 2 kota Kang, baru di Bandung sama di Bogor. Sekarang tuh si kaki besi. Si kaki besi ini ya untuk baru Kota Bandung dan Kota Bogor. Ya, Kota Bogor baru dibentuk, kemarin baru bikin event yang pertama gitu. Baru event jalan kaki paling jauh sampai berapa kilo Kang? Kalau aku Paling dekat dan paling jauh lah. Nah sebetulnya aku ngejelasin sedikit di jalan kaki itu banyak juga tipe-tipenya Kang. Ada jalan kaki biasa kan 5 kilo, 10 kilo, 10 kilo jauh banget. Ya. Nah kalau aku tuh tipe-tipe ada yang disebutnya ultra Kang. Ultra. Jadi kalau orang yang udah lebih dari 42 kilo itu disebut jalan kaki lebih dari 42 kilo disebutnya ultra walker. Nah kebetulan aku tuh menikmati itu gitu. 42 kilometer. Lebih dari 42 kilo. Berapa jam tuh Kang? Sampai sore, dari pagi sampai sore. Gitu. Yang akan ke Tasik? Ke Tasik itu sampai malam. Itu sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Tasik. Itu pulang jalan kaki lagi atau naik bus Kang? Naik bus dong. Sewa elok Kang. Saya pulangnya jalan kaki lagi. Sebetulnya rencana awal kita itu lanjut ke Ciamis Kang. Sorry, ke Pangandaran. Oh Pangandaran oke. Kita lanjut ke Pangandaran, nginep dulu gitu. Cuman gimana pas ngobrol sama anak-anak, udahlah nanti pulang aja lah. Oh ya udah pulang aja. Capek kali. 63 kilo Kang. Iya 63 kilo ke Tasik itu. Makanya saya bilang nih, dia setiap, tapi kalau itu kan yang pace jauh ya Kang ya. Tapi kalau yang pace dekat tuh pulangnya jalan kaki lagi dong. Yang akan misalnya saya lihat ke Sumedang, itu pulangnya jalan kaki tetap Sumedang enggak. Kalau yang pulang lagi itu yang paling cuman ke Lembang. Iya, yang Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Itu pulangnya jalan kaki lagi. 2 kali ya berarti. 2 kali. 15 kilo ada kali. Iya, karena aku tuh ya karena udah bisa jalan kaki di 50-60, jadi kita ngukur dulu Kang dari rumah. Ini total berapa nih? Kalau misalnya 50, oh bisa balik lagi. 25 misalnya, bisa balik lagi. Cuman kalau totalnya menuju destinasi 60 kilo, mendingan naik kendaraan aja gitu. Atau melanjut ya nginep dulu gitu. Cuman kan Akang kan termasuk yang sangat sering sering jalan kaki yang ya jadwal Akang Sabtu Minggu mungkin udah habis dengan ini ya jalan kaki dengan olahraga Akang. Nggak komplain tuh Kang istri dan anak? Enggak Kang, karena mereka anggota juga Kang.
Oh, istri dan anak kamu kata juga ikut jalan juga. Ikut jalan. Sama dong berarti ya. Sama. Jadi Ada anak, trik and tricky nggak Bang buat olahraga yang istrinya atau anaknya mungkin tidak hobi ya? kalau anak aku tuh kebetulan senang olahraga. Oke. Tapi kalau sekarang yang satu tuh lebih senang basket, Kang. Oke. Lagi senang basket. Tapi kalau dulu awal ngebentuk pasti mereka ikut terus. Ikut terus. Ikut. Ada karena trik senang nggak jalan Kang kaki. buat kita lah saya yang mungkin istri nggak bisa ikut join lah. Oh, pasti kan mau udah bergerak nih sulit nih. Cuman kalau jalan kaki itu kayaknya beda ya, kayak ada pengecualian. Soalnya kalau misalnya Akang ngajak istri, lari yuk. Pasti kan istri mikir, nggak mau nggak bisa kalau lari, wah capek ya, gimana. Tapi kalau jalan kaki, yaudah kita jalan aja. Kalau jalan kaki itu lebih santai. Lebih santai ya. Lebih santai. Jadi jangan ada penolakan dari keluarga lah ini ya. Nah, kebetulan di Kaki Besi juga banyak contoh gitu, Kang. Jadi jalan sama istrinya. Istrinya anggota ngajak suaminya gitu. Iya. Lebih ya bisa keluarga lah lebih tepatnya ya. Jadi soalnya karena olahraganya Tapi kalau misalnya war tiket nih Kang mau motong. War Oke. tiket suami dapat istri nggak dapat gimana? banyak, Kang. Banyak yang seperti itu. Itu gimana? Banyak banget. Bisa pertengkaran kan? Biasanya dijual sama suaminya. Istri nggak dapet nih, udah jual aja. Biasanya gitu. Tapi yang suami-suami yang nekat ya ikut jalan kaki. Ikut saja. Nekat itu. Aku nggak tahu gimana di rumahnya. Nggak ada curhatan ketika jalan. Aduh curhat nih gini. Pokoknya banyak kan sih dijual lagi. Cuman kalau yang nekat-nekat juga banyak sih, Kang. Oh ya ikut jalan kaki. Gitu. Terus Gitu. muncul nih dari saking kerennya sekarang komunitas kaki besi ini Kang. Muncullah jingle Kang, kakak hip hop dan banyaknya member Akang juga ikut pakai topeng keren-keren tuh. Iya. Itu kepikiran itu sekalian dijual di Xbox juga ya? Enggak juga. Oh, enggak? Ya jadi sebetulnya Jingle lah ya? karena kita diskusi tentang background aku dulu Iya. kan. Ya karena musik kan. Betul. Jadi aku seneng aja. Aku udah sibuk nggak sempet lagi bikin musik, tiba-tiba aku lagi bikin sesuatu, terus belum ada anthemnya kan, belum ada jinglenya lah. Ya udah aku bikin sekalian gitu. Karena basic aku musik ya nggak terlalu susah lah bikin lagu. Kita bikin lagu Kaki Besi yuk sama anak-anak kan, ya pada ikut, pada rame-rame gitu sih. Kang bisa kasih tahu sedikit nggak sih Kang? Komunitas itu yang berhubungan dengan entrepreneur di mana Kang? Oke. Mungkin aku ya banyak teman-teman kita juga yang kurang ini Iya, lah ya. iya. Ya komunitas saya itu happy lah ya. Oke. Jadi kita hubungan ke entrepreneur itu di mana sih Kang? Oke. Yang Nah, itu Kang. Sebetulnya kalau kan aku megang 2 komunitas, Kang. Betul. Dope Stereo sama Kaki Besi. Iya. Kalau di Dope Stereo jelas-jelas itu mah transaksional. Transaksional Itu mah semua. jelas-jelas aku pengen semua anggota aku dapat duit banyak. Ya. Karena kita sistemnya sharing profit, Kang. Oke. Jadi mereka gabung di aku tidak bayar sama sekali. Tidak bayar sama Gratis. sekali. Gratis. Tapi kalau kamu berhasil, kita sharing ya. Oke. Gitu. Jadi harapan aku terhadap semua anggota aku di Dope Stereo adalah mereka menjadi musisi yang berhasil. Setuju. Jadi aku bisa dapat sharing yang lebih besar pula. Jadi kita terus brainstorming gimana caranya biar rilisan kamu rame dan lain sebagainya. Jelas entrepreneur. Nah kalau di Kaki Besi semuanya terjadi secara tidak langsung. Oke. Jadi kalau di kita kan memang jujur aja aku malah banyak pakai duit pribadi Kang kalau di Kaki Besi. Oke. Gitu kayak misalnya ada event tapi kurang duit baiklah pakai duit pribadi aja gitu karena seneng. Iya, betul. Nah, nanti dapat rezekinya dari yang tidak langsung. Karena anggota banyak, Iya. kita kalau punya produk atau kita berniat sesuatu itu lebih mudah kan, Kang? Iya. Misalnya Kang, misalnya Kang seorang pengusaha konveksi misalnya, lagi nyari bahan ada nggak ya salah satu di antara 12.000 orang ini yang punya bahan? Harusnya ada kan dong. ya. Nah, kayak Ada. gitu-gitulah. Jadi kayak misalnya aku di Dope Stereo punya produk nih, produknya itu misalnya buat UMKM, Iya. aku bikin konten dan lain sebagainya. Kan anggota aku di Kaki Besi banyak kan. Iya. Jadi aku punya jasa ini, siapa yang mau kayak gitu-gitulah. Dan itu Oke. bukan terjadi hanya aku doang. Iya. Yang lain juga saling berjejaring. Jadi aku bebasin kan mau. Sama kayak kita di himpunan dong. Mirip Kang. iya, Cuman iya. bedanya himpunan kan benar-benar Fokus pengusaha. ke usaha. Kalau kita kan Fun dulu. kita olahraga. Kalau ada pun ya kalau tambahan. cocok bisnis bareng, kalau nggak cocok jangan Iya. gitu. Sekedar fun. Itu kalau di Kaki Besi semua bisnis secara tidak langsung gitu. Kalau mau jadi member kaki besi gimana Kang caranya Kang? Nah, nggak ada sih Kang, nggak ada yang khusus. Jadi Akang cuma perlu ngisi form yang aku siapin di linknya Kaki Besi. Di Boleh bio. nanti masuk di deskripsi ya. Deskripsinya kita di ini ya. Tuh, nanti di bio itu ada link masuk ke form, habis form langsung diarahin ke grup Telegram. Gitu. Nah, Kang, mungkin sedikit closing kita, Kang. Makasih banget nih. Banyak insight kita lah, Kang. Kang, kalau ada nggak sih tips and trick dari Akang? Oke. Sebagai yang udah megang 2 komunitas besar lah, yang hari ini rasa saya di tahun ini tuh bisa sangat-sangat lebih lah komunitas Akang nih. Sangat-sangat
ya bermanfaat menurut saya dari Akang bisa memfasilitasin para pemusik. Hari ini Akang dengan kaki besi, wah saya salut kaki besi itu saya sangat-sangat salut lah. Karena saya senang olahraga dan saya tahu olahraga, jadi makanya saya tahu banget bagaimana buat orang ini bisa berkumpul Kang. Karena sulit kita buat kumpulnya orang badminton aja kadang masih ada yang nggak hadir. Ada kan, badminton nih saya ini ada juga yang nggak hadir dengan segala kesibukannya. Ini Akang buat orang bagaimana sampai 12.000 orang berkomunitas. Orang bisa satu visi untuk sehat dengan cara fun, dengan cara yang lebih baik, dengan terfasilitasi dengan ya baik secara mungkin Akang buat tinggi jersey sekarang udah ada jinglenya yang saya bilang keren tuh jingle, keren nggak Akang bisa itu. Nah ada nggak trik and trik buat para pengusaha atau para yang pingin buat komunitas yang langgeng Kang, atau buat komunitas baru yang mungkin nanti akan jadi komunitas lari kayak renang, manjat tebing kayak ya kan, mungkin kita nggak tahu daki gunung jadi komunitas yang mungkin bisa besar kayak Akang dari kesenangan yang dulunya kesenangan pribadi yang ya pengen sehat akhirnya berkumpul jadi lebih asik, hari ini sangat asik. Itu gimana sih Kang? Sebetulnya detailnya aku udah nulis buku tentang itu Kang. Jadi teman-teman bisa dapat di kurikulum gelap namanya. Kurikulum gelap. Nanti di situ aku bikin ebook tentang how to build community. Nah, itu detail aku jelaskan. Cuman prinsipnya kalau bagi aku bisnis yang aku jalan itu harus yang aku suka Kang. Jadi kembali lagi kayak dari SMP aku jual petasan, aku jual CD, game, aku warnet itu karena aku suka. Sukanya tuh suka parah. Ya aku suka game, suka browsing, parah sukanya. Sehingga mau nggak mau aku gimana ya peluang usaha dari sini gitu. Kayak musik itu bukan suka lagi, musik itu udah kayak mengalir dalam darah lah itu mah musik mah. Jadi gimana caranya aku dapat bisnis dari sini dengan tidak merugikan yang lain, malah gimana caranya membantu gitu. Nah aku ulik dan yakinlah pasti ada jalan gitu. Jadi kalau kita ulik, kita apapun itu yang tujuan kita gitu ya di bisnis itu ya pasti kecapai sih Kang sebenarnya mah. Kalau kita misalnya wah ini mentok, tapi pasti ada yang lainnya, peluang lainnya, mentok peluang lainnya gitu. Di olahraga aku memang senang olahraga Kang, jadi kayak hampir setiap hari itu aku jalan kaki, lari kayak gitu-gitu kan. Aku gimana caranya ya ngebangun komunitas dari situ. Nah nggak mungkin lah Akang misalnya Akang senang lari, tiba-tiba senang larinya tuh senang lari parah, tiba-tiba Akang bikin komunitas lempar lembing misalnya kan, nggak mungkin kan, nggak suka juga, nggak ngerti dan lain sebagainya. Tapi karena Akang suka jalan lari, ya udah mau ada atau enggak anggotanya tetap lari gitu. Kayak gitu-gitu sih. Betul. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bangun komunitas tinggal download download di @kurikulumgelap.com. Instagram sih. Instagram @kurikulumgelap. Kalau website juga ada kurikulumgelap.com. Itu bisa langsung nanti ada pesan di sana. Pesan di sana. Kang Ihsan. Begitu. Kang Ihsan terima kasih. Siap. Atas waktu dan kehadiran di podcast 1 Kang. Tagline lupa. Itu harus masukin belum Lupa itu ya. Baru Kang.